Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Mas Roha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yang berisi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kebonagung. Adapun latar belakang dari kegiatan diseminasi ini adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan diseminasi ini adalah menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid agar murid memiliki kesadaran untuk lebih disiplin sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Dengan pembiasaan sehari-hari dan praktek di kelas dimulai dengan memberikan pemahaman budaya positif dengan rekan guru. Selanjutnya, tolak ukur kegiatan diseminasi. Adanya kolaborasi antar guru dalam praktek budaya positif, murid dan guru menunjukkan kedisiplinan yang positif, adanya perubahan perilaku sesuai kesepakatan kelas atau sekolah, serta terciptanya suasana sekolah dan kelas yang menyenangkan. Selanjutnya, eliminasi tindakan yang dilakukan, mulai dari konsultasi dengan kepala sekolah, membuat jadwal kegiatan diseminasi, melakukan kegiatan diseminasi, memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas, serta evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di kelas 6 SD Negeri 1 Kebonagung dengan peserta kepala sekolah dan guru. Dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nestin atas ASI SPD, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kebonagung. Izinkanlah pada kesempatan siang hari ini saya untuk menyampaikan penerapan budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Kebonagung. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kita juga harus mengetahui posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Perlu diketahui bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Perlu diketahui bahwa motivasi manusia, motivasi anak untuk melakukan sesuatu itu ada dua bagian. Yang pertama adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan kita memberikan tugas kepada anak dengan kita memberikan nanti yang tidak mengerjakan tugas mendapat hukuman ini. Nah, kemudian anak mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman tersebut. Itu namanya motivasi eksternal. Ada sesuatu yang ingin dihindari. Ataupun misalnya siapa yang bisa mengerjakan tugas nanti Ibu Roha kasih hadiah. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal.
Dan yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita menjadi seorang guru itu harus menggali kesadaran murid bahwa kamu belajar ya untuk kamu sendiri, untuk bekal kamu di masa depan. Misal kamu bisa mengerjakan matematika, nanti manfaatnya bisa kamu lakukan sendiri, bisa kamu rasakan sendiri, sehingga murid tidak terpaku oleh hukuman ataupun imbalan yang diberikan. Dan motivasi internal itu relatif akan bertahan lebih lama. Motivasi itu tidak hanya berlaku untuk murid, untuk kita sebagai orang dewasa. Semisal kita misalkan masalah kedisiplinan, motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Misalkan nanti biar tidak dirasani Bu Hastin atau apa, nah itu eksternal. Semisal nanti Bu Hastin tidak berangkat, Bu Hastin tidak berangkat nanti pasti tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau motivasi itu internal dari dalam diri, kesadaran bahwa ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah cara saya menghargai diri saya sendiri, mau tidak ada Bu Hastin ataupun ada imbalan misalkan dengan nilai yang bagus, pasti dia akan tetap berangkat pagi karena itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri. Itu juga berlaku bagi siswa. Selanjutnya, dari ketiga motivasi ini, guru harus mampu mengarahkan murid agar memiliki motivasi internal sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya menjadi seorang itu harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus bisa membanggakan orang tua. Nah, seperti itu motivasi internal yang ada di dalam diri. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya. Selanjutnya, di sini adalah video contoh budaya positif yang sudah berlaku di lingkungan sekolah kita. Ibu-ibu bisa menyaksikan beberapa kegiatan anak-anak yang sudah saya dokumentasikan menjadi video seperti ini. Yang pertama adalah video tiket pagi yang kita lakukan setiap pagi oleh kelas 4, 5, 6. Itu juga merupakan budaya positif. Ya. Anak-anak kalau tidak ada motivasi, nggak ada guru yang ngoyak-ngoyak, motivasinya nggak internal, pasti tidak akan tahan lama. Jadi memunculkan tanggung jawab dari dalam diri murid. Kemudian kegiatan baris berbaris. Kalau Boroha belum hadir berarti masih seenak sendiri. Nah itu kalau motivasinya masih eksternal. Tapi kalau internal, anak sudah sadar dari dalam dirinya akan tanggung jawab mereka. Tanpa ada guru, mereka sudah berjalan dengan baik.
Tadi sudah disaksikan beberapa penerapan budaya positif yang sudah berjalan di SD kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga adalah kebutuhan atas penguasaan, yang kelima kebutuhan atas kebebasan, dan yang kelima kebutuhan atas kesenangan. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi, kita dengan siswa itu juga diperlukan adanya kesepakatan. Kesepakatan itu berbeda dengan peraturan. Bedanya apa? Kalau peraturan itu yang membuat cenderung guru, murid hanya menurut. Tapi kalau kesepakatan itu kesepakatan yang sudah disepakati antara murid dengan guru. Murid dan guru melakukan curah pendapat yang kemudian kita saling menjadi kalimat yang lebih universal. Setelah kita menyusun kesepakatan kelas, selanjutnya kita menyusun konsekuensi. Konsekuensi bukan hukuman. Konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab siswa, karena dia telah menyepakati kesepakatan yang sudah disepakati. Kok dia melanggar? Maka dia dengan sadar, dengan tidak adanya paksaan, dia akan sadar karena ini kesepakatan yang membuat kita. Kalau saya melanggar, maka saya juga harus melaksanakan konsekuensi yang ada. Nah, berikut merupakan video yang telah saya buat dari kegiatan membuat kesepakatan kelas. Di sini saya melakukan curah pendapat antara siswa berkaitan dengan tugas guru. Tugasnya guru kira-kira apa ya? Saya tulis di depan. Kemudian setelah tugas guru, anak nanti akan menjawab. Tugas guru mengajar, guru mendidik, menilai, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan tanya kepada anak-anak, sekarang tugas kalian apa ya? Tugas saya belajar, tugas saya menghormati guru, tugas saya mengerjakan tugas. Nah, nanti kita tulis di depan, kemudian kita minta kesepakatan. Sudah semuanya sudah sepakat kalau ini tugas guru, iya. Ini tugas murid, benar, iya. Nah, mereka sudah setuju kalau itu tugas guru dan tugas murid. Nah, ini saya minta pendapat mereka. Apa tugas guru? Nah, oke, mereka bilang apa? Saya catat di depan. Setelah itu dari hasil yang sudah dibuat itu saya buat di Canva. Saya buat dengan kalimat yang lebih universal. Nah, kemudian saya print, saya tempel. Setelah itu karena kesepakatan itu harus ada hitam di atas putih. Saya tanda tangan dulu sebagai guru. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak memberikan tanda tangan. Kalau kalian sudah tanda tangan, otomatis kalian harus bertanggung jawab. Kalau kalian tidak berangkat tepat waktu, berarti apa konsekuensinya? Nah, bisa dibaca di situ. Dan bedanya hukuman dengan konsekuensi itu, kalau konsekuensi, bentar kita lihat dulu tujuannya.
dan untuk lebih realnya contohnya ada di situ, nanti Bapak Ibu guru bisa melihat. Kalau mau diterapkan monggo. Nanti ini merupakan salah satu penanaman budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini ciri-cirinya adalah dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suara yang digunakan adalah pemelas, halus, dan sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ciri-cirinya adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat dengan murid. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu guru bisa dapat berefleksi atas menyaksikan video ini. pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, kita dianjurkan untuk memilih posisi kontrol sebagai bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya pada penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga ini adalah segitiga untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap menstabilkan identitas, yang kedua tahap validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tahap menanyakan keyakinan. Nah, pada penerapan segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan tugas saya dalam menerapkan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada siswa kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Merah. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan salam guru kelurahan Pengkilan dari Kabupaten Gerobokan untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk 1.4 positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang menginginkan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menyusul identitas siswa menuju identitas siswa. Tahap 2, validasi tindakan yang salah.
Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi suatu kebutuhan untuk tertentu. Guru akan menyesuaikan dari kemudian stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengatur kebutuhan murid akan menjadi semua murid. Tahap 3, menyiapkan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan bertanya untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga siswa mampu mengenakan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Setiap selesai pembelajaran terakhir, siswa kelas 6 juga dibiasakan untuk duduk membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum mereka pulang. Waktu kemarin adalah jadwal tugas untuk kelompok 3 dan Ibu Alivia dan Putri. Pada hari Senin juga memberitahu bahwa pada hari Sabtu kemarin Alivia tidak ikut tugas dan langsung pulang. Ilham kemudian mengambil Alivia untuk mengkonfirmasi masalah ini. Alivia, Dan berikut merupakan skenario penyelesaian masalah. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa bahwa berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Oh, jadi wajar ya kalau kamu kalau Bapak ada di posisi kamu pasti Bapak juga akan melakukan pada waktu itu kamu tetap akan melakukan Ini tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa tindakanmu yang ini adalah salah. Kamu bisa memasukkan hal yang baik supaya tindakanmu ini bisa menjadi betul. kelas ya kan? Sudah harus kamu jalan. Nah, kalau ada salah satu teman yang melakukan kesalahan, teman-teman pasti terjadi akan lebih berat, ya kan? Alivia, kamu masih Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu penayangan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari kebijakan yang telah kamu langgar itu? Kamu jawab kan? Nah, kira-kira atas kamu. Setelah itu kita menawarkan kepada murid, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki tindakan yang kamu lakukan. Nah, maka nanti dia akan aktif, dia akan memunculkan sebuah ide, bagaimana ya cara saya memperbaiki tindakan saya. Berarti pasti kamu sudah bisa membawa sendiri, ya kan? Berarti kamu tidak bagus sama sekali. Ya, sehingga nanti kalau waktunya kamu tiket, kamu tidak ada masalah. Baik, tiket bersama, ya. Ya sekarang kamu tulis. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alivia. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD yang bisa diperkenalkan. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Broka untuk dapat mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang saya alami, yaitu tidak ikut pindah kelas dan langsung pulang. Dari masalah ini, saya bisa belajar bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bersama dahulu daripada kepentingan pribadi. Kasus 2. Ketika istirahat, murid-murid senang bermain di lingkungan sekitar sekolah. Alfi dan Furqan sedang aktif bermain di jalan di belakang sekolah. Mereka bermain tangan dengan saling menembak kerikil. Karena begitu aktif dan menembak bermain, mereka tidak sadar kalau kerikil yang mereka mengatakan ada yang cenderung menghasapkan pada sekolah. Sebagai guru, guru akan segera memanggil murid siswa untuk meminta melakukan konfirmasi. Bukan melihat dari kemarin katanya waktu istirahat tadi kalian dari pagi sampai malam dengan berikir ya? Ya, Bu. Kenapa kalian melakukan hal itu? Tadi Kaki ngajak saya bermain karena tidak.
Langkah pertama, stabilkan identitas. Asik sekali ya bermain. Kita tidak boleh langsung menyalahkan. Itu bermain. Nah, kesalahan itu hal yang wajar dan bisa diperbaiki. Kalian tahu itu adalah apa? Ya, saya tahu. Dan tindakan itu adalah hukumannya Pak Martono. Itu artinya Pak adalah kakek kita, ya tidak? Iya. Coba kalian bayangkan, kira-kira Pak dan waktunya akan terganggu tidak kalau kalian melupakan perjalanan? Pasti kan? Pasti dia akan merasa terganggu. Iya, pasti. Tapi, Bukon, apakah kalian masih mengingat kelas? Selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ya, kira-kira kejadian yang kelas apa yang kalian lakukan? Iya, pas kalian kalian telah mengajar kelas kemudian saling mengingatkan dan saling menghargai. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki tindakan yang telah kalian lakukan? Saya akan meminta maaf dan bersedia memperbaiki intinya. Oh iya, kira-kira kapan kamu akan meminta maaf? Sekarang ya, meminta maaf. Kalau minta maaf, dan jadilah pada Pak Lama untuk kita mengulang ya. Ya, silakan tulis dengan Nama saya Kon. Saat ini saya duduk di kelas 6 SD Negeri 1 Benakun. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Broka untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang saya alami, yaitu melempari genting rumahnya Pak Tono dengan gigit. Dari masalah ini, saya bisa belajar untuk saling menghormati dan menghargai hak tetangga, terutama untuk mendapat ketenangan dan keamanan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi merupakan kejadian yang benar-benar terjadi di kelas. Kemudian saya melakukan langkah restitusi, kegiatan restitusi yang terdiri dari 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh, kenapa kesalahan ini, nggak boleh. Kita tenangkan dulu. Oke, kamu berbuat salah. Kita gali dulu masalahnya seperti apa. Setelah itu kalian bisa lebih menenangkan. Oke, kalau seperti itu wajar, karena setiap orang pasti punya kebutuhan. Dari misalkan saya contohkan untuk kejadiannya Kavi dan Furqon. Kavi dan Furqon, kalau kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, namanya dunia anak-anak bermain ya biasa kan? Nah, kita bisa memberikan oke, kalau kamu seperti itu ya wajar kamu bermain. Tapi langkah kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Tindakanmu itu salah deh. Rumah belakang rumah itu rumahnya Pak Martono. Kalau kamu melemparinya dengan genting rumahnya dengan kerikil, kira-kira terganggu tidak? Ya terganggu, Bu. Kalau posisi kamu sebagai Pak Martono, kamu terganggu tidak? Terganggu. Nah, kalau kamu terganggu, ya kamu tidak melakukan itu. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari tindakanmu ini, kira-kira keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Siswa akan mikir, masih akan dikaitkan dengan keyakinan. Oke, yang di sana ada keyakinan kelas tentang saling wabarakatuh. Demikianlah kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Kebenagung. Dengan adanya kegiatan ini, semoga budaya-budaya positif yang sudah ada tetap berjalan dan konsisten.
dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong serta mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.